Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Ilka Nesya di siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah di part 2 kali ini aku bakal ngejelasin cara membuat buku besar pembantu dan buku besar umum. Untuk video kali ini tidak sepanjang video sebelumnya, hanya membahas dua siklus saja. Karena itu ditonton dengan baik teman-teman. Untuk buku besar pembantu itu ada dua, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, mereka memiliki fungsi untuk membantu kita mengetahui udah berapa utang pelanggan kita dan udah berapa utang kita kepada toko orang lain atau toko supplier kita. Apakah kita bayar atau belum? Udah mereka bayar atau belum? Gitu loh. Kita bisa melihatnya di buku besar pembantu piutang atau utang nanti. Nah, habis itu buku besar ini berfungsi untuk kita melihat akun itu udah berapa saldonya, mempermudah kita melihat saldo-saldo akun tersebut. Nah, untuk pembuatan buku besar pembantu piutang, kita berfokus pada dokumen yang mempengaruhi seperti faktur penjualan, nota penjualan, dan bukti kas masuk serta nota kredit. Untuk bukti pembantu utang, kita berfokus pada dokumen faktur pembelian, nota keuangan pembelian, dan bukti kas keluar. Itu saja, kita cukup berfokus pada 3 dokumen tersebut. Kita harus buat persatu seperti biasa. Kita bakal membuat formatnya dulu. Buat format seperti ini, kita contoh satu saja. Nah, buat format seperti ini. Uh, Buatnya itu tuh nggak ada bedanya dengan cara membuat buku besar. Kita cuma meletakkan, bukan memindahkan ya, meletakkan angka-angka tersebut ke dalam format yang sudah ada. Kita sesuaikan dengan formatnya. Misalnya ini Nyonya Bianca. Kita lihat ya, Nyonya Bianca. Ini tanggal 1 balance ini maksudnya dia udah ada utang sebelumnya di trial balance atau balance sheet yang teman-teman buat atau yang ada ya. Ini nih kita tinggal masukkan di saldo. Di saldo ini teman-teman bisa ngebuat menjadi dua, debit dan kredit. Seperti ini misalnya debit, sini kredit. Misalnya. Terus di atasnya bersaldo. Boleh. Atau juga seperti ini juga boleh. Itu senyaman teman-teman aja dan semudah teman-teman ngebacanya. Kan kita membuat kita ini supaya kita mudah membacanya ya. Nah, terus ini nih ya, diisi dengan ref ini diisi dengan nomor bukti yang ada. Nah, di sini FC, NK, dan BKF. Sesuai yang aku katakan tadi, kita bakal melihat buku besar pembantu piutang ini di FC atau faktur penjualan, NK itu nota kredit, dan BKM itu bukti kas masuk. Nah, ini ada kebetulan banget ada tiga bukti yang mempengaruhi dan masuk semua. Nah, untuk tanggal 1 ini berisi tentang saldo awal piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Saldo piutangnya itu di sini, bisa dilihat di sini. Nah, harus di trial balance atau di balance sheet yang teman-teman punya itu harus dijelaskan dan harus ada seperti ini. Untuk apa? Harus ada receivable-nya dijelaskan, terus account payable-nya dijelaskan, juga merchandise inventory-nya dijelaskan. Untuk apa? Untuk kita mudah melihat utang dan rincian-rincian yang ada gitu loh. Nah, tadi Delia Bianca utangnya itu 11 juta ya di awal. Tadi terus di account receivable dari ledger ini ada 11 juta. Di ref kita kasih checklist. Ini tanda bahwa sudah kita pindahkan. Terus di tanggal 2 ada lagi nih. Beliau utang sebanyak 6.327.000. Nah, di refnya kita buat faktur yang ada. Nomor berapa sih fakturnya? Kita buat di refnya. Terus kita pindah ke buku besar. Kita pindah ke jurnal khusus. Di jurnal khusus ini kita isi dengan tanda checklist. Tadi benar ya. Kita isi dengan tanda checklist. Maksudnya apa? Checklist ini bermaksud bahwa kita sudah
mempostingnya ke dalam buku besar pembantu. Bukan buku besar, namun buku besar pembantu. Karena itulah kita kasih tanda checklist. Lanjut, kita lihat ada lagi pada tanggal 5, beliau melakukan retur sebanyak Rp2.109.000. Berarti ini ada di General Journal. Kita lihat. Pada tanggal 5, oleh Nyonya Bianca. Nah, kalau misalnya udah kita posting di buku besar pembantu, seperti biasa, sama dengan George Health Journal tadi, kita bakal kasih tanda checklist. Ya, checklist di ref-nya. Nah, ini tandanya sudah kita posting ke buku besar pembantu. Lalu kita lihat lagi pada tanggal 8 BKM ya. BKM berarti ini penerimaan piutang ya. Penerimaan piutangnya sebesar Rp4.218.000. Berarti ini berpengaruh di kas receipt journal. Kita lihat di kas receipt journal Nyonya Bianca. Kita cari. Ini dia. Nyonya Bianca. Beliau sudah membayar utang sebesar Rp4.218.000 dikenakan diskon Rp84.360.000, maka cash yang dia bayar adalah Rp4.133.640. Kita seperti biasa kita juga beri tanda checklist menyatakan bahwa eh, pada tanggal tersebut atau tuan atau nyonya tersebut sudah kita posting ke buku besar. Transaksi tersebut sudah kita posting ke buku besar pembantu piutang. Sama halnya dengan yang lain, tidak ada bedanya. Yang penting ini nih harus diisi dengan bukti. Dan sudah kita melakukan pemustingan di buku besar pembantu, kita langsung pindah sesuai dengan yang ada. Misalnya sesuai dengan transaksinya. Ini adalah faktur penjualan, maka di sales journal kita pindah ke sales journal, lalu kita beri dia tanda checklist. Ini bermaksud bahwa pada transaksi tersebut sudah kita pindahkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah, kita semuanya kalau sudah selesai maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini dinyatakan sudah benar dan selesai. Kita bakal buat saldo piutangnya. Selesai kita buat buku besar pembantu piutang, kita bikin saldo piutangnya. Nah, di saldo piutang ini kita berisi tentang eh, saldo-saldo utang yang sudah ada di buku besar pembantu piutang yang udah mereka bayar, yang belum mereka bayar, sini sudah tertera. Di dalam formatnya kode, berisikan kode, nama debitur, dan saldo. Di kodenya ini kode sesuai yang teman-teman buat ya, kodenya terserah sesuai dengan yang mudah diingat dan ikonik dengan toko atau pelanggan tersebut. Kodenya ini, lalu nama debiturnya sesuaikan juga dan terakhir amount-nya. Nah, amount atau jumlah di saldo piutang atau list account receivable ini harus sama dengan buku besar umum nantinya. Jikalau ada yang beda, pas teman-teman udah memposting ke buku besar, lalu tidak sama dengan saldo piutangnya, maka itu ada salah di buku besar pembantu atau salah di buku besarnya. Oke, seperti itu cara membuat buku besar pembantu piutang. Lanjut kita buku besar pembantu utang. Tidak ada bedanya dengan buku besar pembantu piutang, hanya saja bedanya di sini aja. Nama kreditur atau kreditur tidak ada beda sebenarnya ya. Kita cukup memposting kembali, memposting kembali transaksi yang ada. Jadi kita udah sama dengan cara membuat di saldo di buku besar pembantu piutang. Di sini kita juga tinggal memposting-posting saja. Tidak perlu melakukan hal-hal lainnya. Tinggal posting, posting, dan posting. Jikalau sudah kita posting di buku pembesar pembantu utang atau piutang, maka kita harus men-checklist sesuai dengan jurnal khusus yang mempengaruhi. Makanya, eh,
Aku ingatkan lagi ya teman-teman, di ref ini jangan diisi, misalnya ini tanggal 13 FB, berarti ini purchase journal. Nah, di tanggal 13 dilihat, tanggal 13 ada toko bersama. Nah, teman-teman jangan buat refnya itu tuh untuk purchase journal atau seperti ini ya, tidak boleh membuatnya seperti ini. Kenapa? Karena kita fokusnya itu ke dalam dokumen, bukan ke jurnal khusus. Jikalau teman-teman buat seperti ini, berarti ini salah. Jikalau sudah ada yang buat itu sampai ke bawah, diulang saja. Nah, seperti ini benar. Jikalau teman-teman udah membuatnya dan benar, teman-teman rasa benar dan udah dicek-cek lagi benar, berarti itu sudah benar dan bisa dibuat ke selanjutnya. Sama dengan saldo piutang tadi, saldo utang atau account receivable list account payable ini harus sama nanti nominalnya dengan di buku besar. Jikalau ada yang beda, maka itu ada salah di buku besar pembantu atau di buku besar umumnya. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Habis dari kita bikin buku besar pembantu piutang, kita bakal masuk ke buku besar umum. Seperti biasa, buku besar umum itu tidak beda jauh formatnya dengan buku besar pembantu utang, cuman beda di sini saja. Kalau tadi di sini itu debitur atau kreditur, ini adalah account atau name account. Kalau tadi di sini itu kode, di sini sekarang 6 atau number. Number berapakah account tersebut berada? Nah, cash itu ada di number 111 yang berada di aset lancar atau aktiva lancar, maka angkanya adalah 111 numberingnya. Nah, kalau ini refnya, teman-teman bisa mengisi dengan dari mana teman-teman mengambil domain tersebut, dari jurnal mana, bukan dari dokumen mana, dari jurnal mana. Nah, TB ini harus ditukar dengan checklist. Tidak boleh TB. Kalau checklist itu menandakan bahwa sudah kita posting ke buku besar. Nah, jika yang TB seperti ini, itu harus diubah menjadi checklist. Habis itu, kita tinggal memposting saja ke buku besar yang ada. Aku bakal contohin satu di cache, dan kita bakal lihat ininya, cara menentukan, cara menambah ini saldonya nanti. Nah, di cash itu yang mempengaruhi cash yang pertama itu sudah pasti penjualan secara tunai. Itu dia mempengaruhi cash. Cash kita menjadi bertambah karena penjualan secara tunai. Yang kedua, penerimaan piutang. Penerimaan piutang itu sama dengan penjualan, cash kita bertambah. Karena itu mempengaruhi cash. Yang kedua itu pembayaran. Pembayaran utang, pembayaran bebas, pembayaran di muka itu mempengaruhi cash. Cash kita berkurang. Karena itu mempengaruhi cash dan bakal kita posting ke buku besar umum cash. Nah, lanjut juga dengan general journal atau jurnal umum. Dalam peraturan itu cash berpengaruh. Mana tahu ada kita meretur barang, kita beli secara tunai, maka cash kita bertambah. Ya kan, cash kita yang awalnya keluar 1 juta, terus kita retur, sisa 800.000, 200-nya kita returkan. Nah, itu mempengaruhi cash juga. Kita juga bakal posting di buku besar pembantu. Kita lihat pertama di cash receipt journal. Nih, nah, karena inilah alasan kenapa kita harus membuat rekapitulasi. Supaya apa? Supaya kita nggak susah-susah untuk mencari cashnya di mana, cashnya berapa. Kita nggak perlu, aduh, cash ini nomor berapa nih, sales discount ini nomornya berapa nih, VAT out ini nomor berapa nih. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan number yang ada. Misalnya di sini tadi, cashnya nomornya 111. Ya udah, caranya itu sesuai di tanggal 31, terus isi descriptionnya isi dengan posting,
Nah, di refnya baru kita isi dari mana kita mengambil nominal tersebut atau asal dari mana kita mengambil nominal tersebut. Cash receipt journal. Kita lihat di cash receipt journal. Ngambilnya itu cukup di rekapitulasi yang sudah kita buat. Jangan kita cari di sini. Kita tak ini ambilnya sama dengan kan. Untuk di saldo, cara supaya kita lihat saldo akhirnya berapa, ini saldo ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Jikalau itu saldo normalnya berada di debit. Kalau di kredit gimana? Itu nanti akan aku contohkan. Lanjut lagi, posting lagi di cash payment journal. Cash payment journal berpengaruh karena kita mengeluarkan cash di kredit. Karena cash kita berkurang. Kita lihat ini. Oh, sorry. Ini dia. Nah, kita kan udah posting nih di bawah buku jurnal-jurnal ini, di bawah kolom-kolom ini kita kasih number yang sesuai dengan buku besarnya, sesuai dengan numbernya ya. Ini cash numbernya tadi itu 111, kita tulis 111. Aku hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini berarti apa? Sudah kita posting. Tadi di payment udah kita posting juga, berarti di sini kita tulis juga di bawah kolomnya. Ini kita cari kolom yang sesuai di bawah kolomnya. Ini menyatakan bahwa sudah kita posting 111. Sudah kita posting itu. Lanjut, kita lihat lagi. Apa sih yang berpengaruh ya di di eh, mempengaruhi kas itu? Selanjutnya ada general journal atau jurnal umum yang berarti peraturan. Nah, aku tadi ngelihat jurnal umumnya ada di cash, di debit. Makanya kita checklist. Nah, kita checklist. Sorry, maksudnya. Kita pilih lalu kita letakkan di sini. Ini teman-teman tinggal cek ke bawah aja. Banyak. Tadi cashnya 2 ya. Ada kita terima cash dan ada juga kita ngebayar cash. Ngebayar atau mengurangi cash kita. Ada yang menambah, ada yang mengurangi. Lalu kita pindahkan angka tersebut ke dalam buku besar. Yang ini selanjutnya tadi di kredit. Kita masukkan di kredit buku besarnya. Seperti biasa kita isi dulu description-nya, kita isi ref-nya, lalu kita isi di kredit. Kita sama dengankan saja. Kita buka, lalu kita sama dengankan saja. Nah, hasilnya udah ada langsung ya hasilnya teman-teman. Begitu cara membuat buku besar untuk cash. Nah, habis kita mengisi buku besar, di bawah jurnal khusus yang mempengaruhi tadi itu, kita di bawah kolomnya ya, di bawah kolom cash jurnal yang mempengaruhi itu, kita kasih nomor atau number yang sesuai udah ada, yang sesuai dengan kita punya. Nah, nomor case aku tadi itu 111 kita buat di jurnal yang mempengaruhi 111. Seperti itu. Nah, jangan lupa aku bilang sekali lagi, nominal receivable yang di buku besar harus sama dengan saldo piutang yang udah kita cari tadi di buku besar pembantu tadi. Jikalau ada yang beda, maka itu salah. Untuk menentukan saldo akhir di buku besar dengan account yang saldo normal kredit adalah saldo dikurangi dengan debit kemudian ditambahkan dengan kredit. Saldo dikurangi dengan debit ditambah dengan kredit. Itu untuk akun yang saldo normalnya adalah kredit. Kalau untuk debit tadi saldo ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Kebalikannya ya teman-teman. Kalau untuk kredit tadi saldo dikurangi dengan debit ditambah dengan kredit. Untuk di saldo normalnya debit itu caranya tadi saldo ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Seperti itu.
Nah, jadi kalau ada yang salah, hati-hati dalam menentukan saldo ini, karena kita sering terbolak-balik nih saldo normal debit. Terus gimana saldo normal kredit itu gimana? Nah, kita harus tahu saldo normal akun tuh seperti apa. Nah, cara menentukannya itu kita kan punya 5 jari nih, ada jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ibu jari ini adalah aset atau harta, telunjuk ini adalah liability, equity itu adalah jari tengah, jari manis itu income, dan jari kelingking itu adalah expense. Teman-teman bisa menutup jari telunjuk, tengah, dan manis. Maka tersisa adalah ibu jari dan jari kelingking. Nah, ibu jari dan jari kelingking ini adalah saldo normalnya di debit. Akun apa itu? Akun aset dan akun expense atau beban. Nah, kalau untuk jari yang ketutup tadi, ada 3 jari, telunjuk, tengah, dan manis, itu saldo normalnya kredit. Akun apa itu? Akun liability di telunjuk, bukan income, equity di tengah, dan manis untuk akun income. Seperti itu. Diingat dengan baik-baik ya teman-teman. Itu harus diingat, karena kalau kita lupa, kita bakal sulit untuk membuat buku besar. Habis kita ngisi buku besar, kita mengisi balance sheet. Balance sheet ini untuk melihat akun-akun saldo akhir dari akun-akun yang udah kita buat di buku besar tadi ya. Caranya itu ya sebenarnya tidak sulit, kita cukup meletakkan akun-akun yang sudah kita buat tadi di buku besar, disusun dari akun aset, liability, equity, income, dan expense. Jadi dari aset harus berurutan sampai ke expense, tidak boleh diacak-acak, dan nomornya harus berurutan. Sesuaikan dengan saldo normal yang ada. Kalau misalnya di kredit letakkan, kalau misalnya di debit letakkan. Nah teman-teman, begitulah cara ngebuat 2 buku besar, yaitu buku besar pembantu dan buku besar umum. Nah, tadi udah aku jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, bisa mencerna dengan baik. Kalau jika ada kesulitan, teman-teman bisa ngomong di kolom komentar, bakal aku bantuin. Oke, sekian video part 2 kali ini. Bakal ada 2 part lagi, part 3 dan part 4. Tetap dipantengin, dan silahkan lihat part selanjutnya ada di video selanjutnya. Terima kasih atas teman-teman udah melihat video aku. Jangan lupa di like juga, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.